terus merasa dalam perjalanan kita ketika kita berada dekat dengan Tuhan dan kita merasa tenang ketika kita juga dekat dengan Tuhan yang telah memelihara kita bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Sehingga seperti pohon yang ditanam di tepi air ya, yang tidak pernah layu daunnya dan selalu menghasilkan buah. Pertolongan Tuhan begitu ajaib, dan apalagi dalam saat-saat di mana kita dalam kesesakan, dalam penindasan, maka disitulah kuasa Tuhan bekerja. Pertolongan Tuhan nyata bagi kita yang terus berharap dan bersandar pada Tuhan. Baik, satu pujian. Ini. Hatiku tenang, tenang. Ya. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, olah kemampuan hidupmu. Hatiku tenang berada dekatmu, olah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Allah memberikan hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganku bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Allah memulihkan hatiku. Di mataku tertuju padamu, Tuhan kasih-Mu, Tuhan. Ya, next. Oh, hilang ya Pak Bambang sinyalnya. Hilang kelihatannya. Tes 1, 2, 3. Ya, oke, hilang lagi. Oke, Bu, sementara dia masih berkutat dengan jaringannya Pak Bambang. Dia ini pasti jaringannya hilang. Dia pasti hilang bentar lagi. Oke, Bu Esther ya. Di Roma ini, kalau Bu Esther mau belanja kemana? Ke supermarket aja? Bisa ke supermarket, bisa di pasar, Pak. Kalau butuh belanja kebutuhan kayak kita Asia, itu ada pasarnya, Pak. Oh iya, ya. Tapi apakah susah mencari bumbu-bumbu yang Indonesia punya? Tidak begitu susah, Pak. Karena ada toko Asia. Jadi toko Cina yang jualan bumbu-bumbu mungkin dari Belanda, Pak. Oh, dari Belanda dia dapatnya ya? Iya. Oh, tapi yang karena jual lebih dekat. Orang Cina Indonesia kah? Atau orang Bukan. Cina mana? Cina asli? Nah, orang Cina betul. Oh, Cina. Bukan Cina Indonesia. Iya. Oke. Bukan. Oh, dia jadi pelanggannya banyak kan orang Asia ya? Karena Iya, Pak. Ah, Ya, maksudnya semua Asia, bukan hanya Indonesia saja.
Jadi Thailand ya, ada Filipina, Filipina. Thailand itu Oh ya, bercepat itu Pak. iya iya. Kalau orang Filipina banyak yang orang Kristen ya, mungkin Katolik Pak. orang oh ya Filipina orang Katolik betul. Oke. Tapi mereka lebih fanatik Pak, Katoliknya. Oh Lebih ya, ekstrem. ekstrim ya, Karena radikal. saya pernah Ya. juga di Filipina, jadi kalau pas hari Paskah mereka kayak arah-arahan gitu, mereka seperti Yesus, jadi dicambuk beneran Pak. Mereka ingin Orangnya. merasakan seperti Yesus, jadi terlalu ekstrem buat kita Pak. Iya iya iya. Oke oke. Karena di sini di negara Katolik tapi nggak ada yang ekstrem gitu Pak. Oke. Jadi kalau di Itali, jadi Ibu Esther nggak susah ya mencari makanan Indonesia gitu ya, soto, Tidak Pak. enggak ya? Ada ya karena Ada bumbu yang sudah dibungkus itu Pak. Sudah ada. Iya iya. Memang waktu baru datang belum ada Pak. Cina aja belum ada, tapi sekarang sudah banyak Pak. Oh, sudah banyak ya yang jual bumbu. Sudah ada Chinese Town di sini. Chinatown. Itu orang Iya, Cina Indonesia atau Cina sana? Cina Cina dari Hong Kong, dari mana-mana Pak. Cina asli. Nggak Oke. ada Cina Indonesia nggak berani bayar pajak Pak. Oh iya iya. Karena Oke. kalau di Cina orang India, orang Arab dari Egypt itu mereka kayak punya mafia gitu Pak. Jadi Oh ada gitu. yang nanggung gitu. Kalau kita kan nggak ada yang nanggung Pak. Iya iya iya. Oke. Nggak ada sponsor gitu. Oke. Ya ya. Oke. Terus eh, mengenai komunitas itu Ibu Esther punya komsel kan? Ada komsel. Ya, kalau Komsel ya? Komsel enggak, Pak. Enggak. Tapi saya maksudnya karena kita bukannya nggak mau Komsel ya, karena kita nggak ada waktu, Pak. Kita Untuk keluar ya? kerjanya tinggal Untuk semua keluar. banyak tinggal dalam, jadi Rumah. kita tidak punya waktu. Saya Oh. pun bersyukur masih bisa nyambi-nyambi, Pak, sambil kerja ini, Pak. Tapi Ah, gitu. Jadi puji Tuhan lah, Tuhan berikan saya waktu untuk ikut pelayanan gitu Pak. oke. Sambil ikut belajar juga. Iya iya oke lah. Walaupun di sini malam, di Indonesia pagi, saya korban waktu ya. Kalau Iya orang kan alasannya kan jam tidur, jadi pada nggak mau Pak mereka. iya. Dan Ah, juga tidak bisa memungkinkan kalau tinggal di rumah majikan kan nggak bisa seenaknya saja. Karena di sini kan kita dianggap tidak ada majikan, kita yang bisa ngatur sendiri gitu. oke. Ya iya. Ah, oke kita buka aja lah ya. Pak Bambang Iya, kesulitan jaringan gitu. Kita buka aja kompak hari ini. Oke kita tunduk kepala, kita satukan hati. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makasih Bapak. Kami bersyukur kami boleh bertemu kembali dengan teman-teman di virtual Zoom kompak siang ini untuk mendengar kesaksian dari Ibu Esther yang menyatakan pengalamannya mengalami Kristus di negeri orang, di negeri jauh, di Roma, Italia. Bapak di surga dalam program sharing testimoni dengan Ibu Esther sebagai narasumber di kompak siang tanggal 18 April ini. Biarlah testimoni siang ini bisa memberkati kita semua. Sahabat-sahabat kompak dimanapun berada, biarlah testimoni ini kiranya bisa memberkati kami. Saya percaya, biarlah Roh Kudus bekerja melalui Ibu Esther. Biarlah Bu Esther bisa dipakai untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk segala perangkat yang kami gunakan, baik laptop, handphone, bahkan sinyal internet bisa berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa agar setiap kami diurapi dengan Roh Kudus, terutama Ibu Esther yang akan bersaksi semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah
Bu Esther dituntun dengan Roh Kudus agar supaya kesaksiannya ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak di surga, Roh Kudus, beracaralah, berotoritaslah, pimpinlah kompak siang ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Demi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke. Selamat siang semuanya. Ada Bu Eva Sitepu, ya, Ibu Sri Mujiati dari Pati. Ada ibu kita ini, Ibu Ana Huta Galung. Apa kabar Bekasi? Siang, Pak. Mana teman-temannya? Biasalah, Pak. Ya, ya, oke. Saya percaya ya. Sebelum saya buka kesaksiannya dengan Ibu Esther, seperti biasa saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 12 ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Sebagai reminder untuk teman-teman ya. Reminder ya untuk pengingat untuk teman-teman. Jadi tujuan kesaksian di kompak siang ini adalah untuk memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa. Ya. Seperti di Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19-20, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Adalah benar, memang semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, mari kita tetap berbuat baik kepada setiap orang, walaupun mereka belum mengenal Tuhan, belum mempercayai Tuhan. Ayo, teman-teman, sahabat kompak, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ibu Esther Mariati, ya, boleh buka mikrofon, apa sajalah. Mari kita berkomentar dengan memberkati, ya, dengan komentar yang membangun ya, dengan kata-kata yang edukatif, ya. Bagi teman-teman yang rindu ya, mau bersaksi, boleh kirim WA di bawah ini, ya, nomornya 0817 308 795. Ya, saya ulang lagi bagi teman-teman semua, ya, kalau ini di-share di Facebook, di YouTube nanti, bagi teman-teman yang rindu bersaksi, silakan kirim WA ke saya 0817 308 795 agar saya bisa jadwalkan untuk bisa ditampilkan di YouTube channel. Oke, kita kembali ke Ibu Esther ya. Sebagai pendahuluan ya, saya sampaikan sekilas profil ya, dari Ibu Esther ini. Ibu Esther dari Solo ya, aslinya ya, Solo ya. Bukan enak untuk datang ke Roma. Ada perjuangan, jatuh bangun, ya, penuh perjuangan dan penuh air mata. Ya, saya tidak akan cerita panjang-panjang. Biarlah Bu Esther saja yang cerita ya. Kesempatan ini saya berikan kepada Bu Esther. Silakan perkenalkan secara singkat tentang keluarga, background iman, ya, dan kegiatan sehari-hari lah. Bagaimana Bu Esther kok bisa ujuk-ujuk sampai ke Roma? Kok enggak ke Amerika? Oke, monggo Bu Esther, buka mikrofon. Halo,
Ya, Shalom. Selamat siang untuk Indonesia. Salam kenal, saya Esther Mariati tinggal di Roma, Italia sudah 38 tahun. Wah. Jadi datang dari tahun 86. Pertama-tama ikut orang diplomat selama 4 tahun 2 bulan. Nah, dari situ dari situ kita sebagai babysitter, ngakunya sebagai babysitter kontraknya menurut kontrak, dan kan kita nggak tahu ya, karena kita sudah biasa bekerja tapi nggak seperti pembantu semuanya gitu. Ternyata di sini seperti pembantu biasa. Dalam kontraknya dibayar, waktu dulu bilangnya $150, karena dulu belum ada euro. Jadi kita dibayar 150 hanya untuk babysitter. Tapi ternyata mengerjakan semuanya. Dan waktu di situ kita bekerja itu mengerjakan semua karena dia orang diplomat, sering mengundang makan-makan gitu ya. Tapi yang saya sedihkan itu saya tidak bisa datang ke gereja dan tidak dikasih waktu untuk bertemu dengan teman-teman yang ada di Roma. Sehingga selama 4 tahun 2 bulan itu rasanya seperti di penjara. Namun saya waktu itu kan kita belum berani membantah, kita sebagai seorang kecil, dianggap seorang kecil, jadi tidak berani membantah, hanya diam saja. Apa yang mereka lakukan ya kita hanya diam. Yang penting tidak ada kekerasan. Ya cuman kita rasanya sedih ya, kenapa kita tidak ada libur, tidak bisa bertemu dengan teman-teman Indonesia yang lainnya, yang kita berangkat bareng-bareng. Jadi hanya tetesan air mata setiap hari ya. Kalau hari Minggu lihat TV, ya puji syukur saya masih punya buku Alkitab, satu-satunya ya hanya mengandalkan Tuhan. Tetesan air mata hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kekuatan pada hamba-Mu ini, walaupun saya bekerja di sini, Tuhan, memang sudah kehendak-Mu, hanya kehendak-Mu yang saja yang jadi. Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, hanya firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, bahwa walaupun tidak ada pembimbing, tidak ada seorang pun berkenalan dengan hamba-hamba Tuhan, ya hanya melihat dari TV aja, hanya tetesan air mata setiap hari sampai 4 tahun 2 bulan. Oke, Sehingga bentar, akhirnya bentar, Bu Esther. ya. Waktu Ibu Esther ke Roma, apakah Ibu sendirian, orang Indonesia sendirian, ataukah ada orang Indonesia sama-sama yang teman-teman diplomat, apa yang ada nggak? Nah, ceritakan. Ada, kita berangkat bersama itu tiga keluarga. Orang Indonesia. Orang Indonesia, jadi 3 diplomat dengan 3 pembantu, kasarnya begitu ya, 3 pembantu. Tapi jadi kita tidak boleh berkenalan dengan, padahal yang satunya itu jaraknya tuh nggak jauh, Pak. Jadi kita nggak boleh hubungan. Jadi kalau ada tamu di dalam rumah, saya hanya dikurung di dapur, Pak. Jadi hanya masak, kerja, tapi kalau ada tamu dari luar, jadi saya tidak boleh keluar, Pak. Oke, sebentar. Gitu. Bu Esther sebelum ke Roma kan luar negeri, bukan luar kota, bukan luar pulau, luar negeri. Sebelumnya Bu Esther pernah nggak ke luar negeri? Pernah, ke Filipina, Pak. Nah, ke Filipina dalam rangka apa? Siapa yang ngajak? Ya, sama. Ke Filipina dengan orang diplomat, tapi karena mereka itu seorang bapaknya Manado, ibunya orang Jawa, dan mereka kenal dengan keluarga saya, Pak. Jadi mereka benar-benar saya hanya babysitter, Pak. Nah, itu beda sekali, Pak. Bertolak belakang dengan yang di Roma. Jadi waktu di Filipina itu saya Filipina di mana? hanya di Manila atau di mana? Di Manila? Iya, di kotanya di Makati, Pak. Manila, Makati, oke. Iya, dekat airport kah? Enggak, jauh, Pak. Jauh dari airport, ya?
kantor KBRI-nya di kota pusat, Pak, di Makati. Makatinya, ya, oke. Iya, Manila itu besar, Pak. Berapa Itu. tahun di Manila? Berapa di Manila? Berapa 4 tahun, Pak. 4 tahun baru juga. balik ke Indonesia, baru ke Roma itu ya? Ya, 4 tahun, pulang ke Indonesia 1 tahun, terus diambil dengan orang lain, diplomat lain, Pak. Gitu. Oke. Baru Jadi berbuat lain karakternya kan berbeda, karena satu agama Kristen, satu agama, ya kita nggak membedakan agama ya, tapi secara fisik itu kenapa saya dibeda-bedakan, sedangkan diplomat yang 2 itu mereka bebas, Pak, berhubungan dengan siapa aja, boleh keluar. Saya ya hanya tetesan air mata selama 4 tahun 2 bulan. Nah, Tapi saya juga mengucap syukur, saya tidak selama mengenal kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, saya tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. yes. Saya bersyukur bahwa saya sudah sampai ke luar negeri itu, Pak. Oke. Jadi intinya Bu Esther mulai Ya. ke Roma, Italia 84. 86 86, Pak. 86 Iya. berarti 14 tambah 24, so 38 Sampai tahun. 90. Ya, Hah? 90. 38 tahun ya? 38 tahun. 4 di Roma Kok bisa? 4 tahun, Pak. 4 tahun 2 bulan. Loh, katanya 86 keluar dari Indonesia ke Roma. Iya. Iya, maksudnya 81 sampai 85 ke Filipina, terus setahun di Jakarta, terus berangkat lagi 86 sampai 90, Pak. 90 kemana? Enggak, kontraknya kan 4 tahun, Pak. Oh. Tahun 6 sampai 90. 90 kemana? Ke Manila, Iya, ke Roma. Sampai 90 iya, kemana? enggak, 86 sampai 90 tuh di Roma, tapi mereka pulang, saya tetap tinggal di Roma, Pak. Iyalah, sampai sekarang kan berarti kan? Iya. Iya, berarti sudah 38 tahun, ya? Iya, 38. Oke. 38 tahun. Oke. Karena waktunya terbatas. Iya. Bu Esther, coba ceritakan, setelah saya tahu itu ikut Tuhan itu pikul salib. Ya toh? Iya. Ikut Tuhan itu bukan humya, hore-hore ya. Iya. Jalan tol lurus, jalan rata, enggak. Ada lembah, banyak kerikil, ya. Banyak kerikil, ada lembah, ada jurang, segala macam ya. Iya. Pasti Iya. inilah proses Tuhan. Nah, ngomong-ngomong, Bu Esther kan tahu. Bu Esther diutus, kita semua diutus oleh Tuhan untuk apa? Untuk berbuah. Iya. Untuk memberitakan Injil. Karena firman Tuhan bicara kan. Celakalah kalau tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan kan. Celaka loh. Jadi kita harus coba ceritakan Bu Esther mengenai mungkin ada pengalaman untuk menceritakan kebenaran firman kepada orang yang belum kenal. Pelayanan. Ya, pelayanan. Nah, maksudnya selama di sini memang tidak mudah tinggal di luar negeri, apalagi di Eropa. Pertama-tama mencari tempat untuk beribadah itu sangat sulit, karena selama di sini sebelum ada gereja kita mengikuti orang-orang lokal, maksudnya orang yang Indonesia yang tinggal di sini, karena merasa tidak nyaman karena kita di gereja Metodis itu kan bahasa Inggris, jadi kita tidak mengerti apa makna dari firman Tuhan itu. Akhirnya kita di sini mengambil ada satu pastoran yang dari kongregasi Verbiti. Nah, kita kenalan, jadi kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Maksudnya kita di rumah majikan gitu ya. Setiap sebulan sekali kita minta izin sama majikan untuk beribadah. Puji Tuhan, mereka mengerti akan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan jadi pas hari Minggu mereka keluar, ya ada juga yang ikut ibadah. Jadi kita beribadah walaupun dengan seorang romo, tapi mereka yang terbiasa dengan okumene gitu ya. Jadi itu dari situ kita kenalan banyak romo-romo di sini karena tidak ada pendeta di sini. Akhirnya setelah kita berjalannya waktu, kita
mencari tempat untuk beribadah dengan kita. Dari pertama kali kita dengan gereja IFCFGC kita mencari tempat untuk lokal untuk beribadah. Nah dari situ kita tumbuh bisa memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah sesudah itu kita kenalan dengan kelompok gereja Itali. Kita tadinya mencari tempat itu tidak gampang karena kita mencari tempat di suatu pastoran, alasannya karena bukan Katolik. Keduanya semua saya sudah berkorban waktu, setiap minggu saya masukin semua gereja evangelis apapun, tapi mereka alasannya bukan member. Jadi kita dari situ kita setiap hari harus memikul salib dengan diuji dengan kesabaran. Bersabarlah senantiasa dalam segala hal, bahwa Tuhan akan memberikan apa yang sebelum kita minta, Tuhan sudah sediakan semuanya itu. Jadi kita dikikis, dibentuk dengan situasi apapun, dengan kondisi apapun. Terkadang kita juga dalam pelayanan pun tidak mulus-mulus. Pertama kali kita juga tetesan air mata, karena merasa ada juga orang yang merasa dirinya paling bisa karena paling kaya. Jadi kita sebagai dianggapnya orang miskin itu direndahkan, tidak dianggap gitu. Jadi saya dianggapnya tidak bisa apa-apa, tapi saya yakin dan percaya. Saya melayani bukan melayani manusia, tapi saya melayani Tuhan dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, dengan apa adanya, bukan ada apa-apanya. Jadi dari situ saya digembleng, terus dikikis terus ya, tiap hari memikul salib. Akhirnya ketemu dengan seorang pendeta Itali. Saya itu orangnya cepat berteman. Jadi saya kenal dengan hamba Tuhan yang lainnya itu mereka mengajarkan penginjilan di luar-luar, di taman, dengan cara pakai skateboard, yang kita satu kelompok itu sekitar 10-12 orang, kita keliling di taman-taman, mengabarkan warta Injil, dengan satu orang menggambar kehidupan sehari-hari, seperti Facebook, seperti kita bikin main nomor ya, bingo gitu, tapi itu diartikan ujung-ujungnya kita harus menyatakan kebenaran Injil. Ya, mewartakan warta kebenaran itu. Jadi Bu Esther boleh minum dulu sedikit. Itu. Ya, sebentar. Ini cari air dulu. Kelihatannya menggebu-gebu ini, menarik. Ya. Itu pastor Itali itu ngomong apa nih Bu? Ibu sama dia ngomong bahasa apa? Bahasa Itali? Bahasa Itali, Pak. Wow. Karena saya di sini bersyukur ya belajar bahasa Itali dengan gratis, Pak. Jadi puji Tuhan, Pak. Di sini banyak gratisnya, Pak. Jadi kita tidak memang kalau kita banyak hubungan itu ada saja yang gratisan gitu, Pak. Jadi dari situ Ibu Esther ini ngomong sama ini pastor bahasa Itali, nginjilin bahasa Itali, benar? Iya. Wah, you can speak Italian very well ya. You can speak Italian very well. Pak, sebentar ya Pak, nanti saya lupa. Bu Esther yang mau saya tanya. Boleh tanya. Sebentar ya Bu Esther. Iya. Esther tadi bilang kan, bekerja dalam satu tempat itu hanya boleh 4 tahun 4 bulan ya. Ya 4 tahun 2 bulan. Ya. 4 tahun 2 bulan. Oke. Sebelum kan dia ini nggak ada kebebasan dan lain sebagainya. Kenapa tiba-tiba Ibu Esther bisa jadi ikut siapa tadi itu Bapak itulah pokoknya itulah ya yang menginjili. Ibu keluar dari pekerjaan itu. Mereka kontraknya sudah habis, pulang Pak. Pulang Bu. Iya, terus setelah itu Ibu pindah kerja lagi baru bisa kebebasan itu atau gimana? Langsung kita diserahkan dengan orang Itali. Jadi legal gitu langsung dengan kenalan mereka. Jadi kita ada kontrak, jadi ada surat izin langsung Bu jadinya.
Kita jadi kerja di tidak, tempat lain, iya, baru Ibu iya, ada kebebasan gitu, sampai cari iya, gereja segala karena macam itu. ya, karena di sini menurut undang-undang di Italia, setiap seminggu itu liburnya 1,5 hari. Setiap Iya. seminggu. Belum tanggalan merah. Kita juga merah, Bu. Tapi kalau tanggalan merah kita suruh masuk, mereka harus bayar. Gitu, Bu. Oh, jadi sudah ada Dan kebebasan lah ya. setiap dan setiap setahun sekali kita ada libur 1 bulan. Iya. Sip. Oh, jadi itu yang aku maksud. Kok Ibu Iya. udah bisa cari, berarti sudah tidak kerja di tempat lama, tapi ada pekerjaan yang baru, tapi Ibu ada kebebasan. Ya, Ya bos kan? baru lah, bos Iya. baru. Sip. Bos Oke, baru. lanjut. Orang Itali, Bu. Jadi langsung. Wah, ya lupa bahasa Langsung Indonesia kerja lah. bebas. Ya. Lupa bahasa Indonesia lah ya. Ngomong Itali Ya, terus. enggak lah, Pak. Italiano. Tidak Tapi boleh hebat loh. melupakan bahasa sendiri, terutama bahasa Jawa, Pak. Di sini banyak Jawa. Orang Flores, orang Batak bertabrak bahasa Jawa, Pak. Oh. Iya. Sampai Hebat. sampai orang-orang Itali juga saya ajarin bahasa Indonesia, Pak. Lama di Itali, tapi bahasa Indonesia tetap oke. Aku mau dong, Bu, ke Itali. Bagian bikin rendang ini spesialis rendang ini. Lanjut, Bu, lanjut. Terima kasih. Iya. Oke. Pernah nggak waktu menginjilin orang, pasti orang Itali yang diinjilin kan? Iya. Nah, coba ceritakan bagaimana nginjilin dia, kesulitannya, atau mungkin ditolak sama dia. Coba ceritakan. Banyak tergantung orangnya, gitu kan. Karakternya beda-beda, Pak. Ya. Puji Tuhan kita dalam satu grup itu kan kita orangnya internasional, Pak. Jadi kebetulan saya dapat orang Filipina, yang lainnya bahasa Spanyol, yang satu bahasa Ukraina, ada bahasa macam-macam gitu. Jadi Tuhan sudah mewujudkan satu kelompok ini dari internasional, jadi punya tugas masing-masing. Apa sih maunya Tuhan? Ternyata kita semuanya dipakai, semua bahasa. Nah, itu sangat bersyukur. Jadi kita kalau mendekati orang-orang yang di taman lagi duduk-duduk gitu, Pak, kita pertamanya ngobrol, apa kabar. Nanti kita harus berterima kasih sama Tuhan. Kita ini sangat bersyukur karena kita masih dikasih napas, kasih kesehatan gitu ya. Tapi terkadang ada satu yang masih keras kepala, Pak. Karena waktu itu kan masih ada peperangan, ada banjir. Di mana Tuhan? Di mana kebaikan Tuhan? Iya. Nah, ini ateis ya? kita, orang yang tak percaya Tuhan. Oke. Iya, percaya sama Tuhan, tapi belum bertobat, kalau saya bilang. Mengaku Tuhan Yesus, tapi tidak mengaku bahwa dalam kesusahan, dalam punya masalah, mereka selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan di mana? Di mana keadilan Tuhan? Bahwa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan karena ada peperangan, ada banjir, ada badai, semuanya bencana alam. Di mana Tuhan? Kamu jangan menyalahkan Tuhan, saya bilang itu. Kamu tuh harusnya mengucap syukur sama Tuhan. Itu sudah waktunya. Ada bencana itu sudah ditakdir, sudah ditulis dalam Alkitab. Ada bencana, ada penyakit, itu sudah ada. Jadi kalian itu justru di waktu ada COVID segala, itu harusnya mengucap syukur, minta kalian tuh harus bertobat, bukan menyalahkan Tuhan. Jadi iya, maksudnya harus mengucap syukur. Jangan menyesal, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan bersungut-sungut, saya bilang gitu. Harus bersukacita dalam segala hal. Sekali lagi bersukacitalah. Gitu. Apa maksudnya komentar dia? Ibu tahu apa? Kamu nggak tahu apa-apa, saya orang Itali. Kamu ngoceh-ngoceh, ada nggak yang begitu? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Oke. Cuman saya aja berarti. Itu karangan Bapak. Ya, kalau saya jadi orang Italia, saya akan tanya gitu. Ibu tahu apa kamu? Kamu tahu apa saya? Saya orang Italia asli loh. Misalnya saya. Nggak ada yang gitu ya? Nggak ada yang gitu ya? Nggak ada, Pak. Begitu. Bersyukur, Pak. Lanjut.
Jadi kita pindah-pindah satu tempat, dan juga kita sering ada KKR, terus dengan anak-anak muda 25. Sebentar dulu, belum Ya. tuntas tadi mengenai penginjilan Ya. ke orang si A katakan. Italia. Nah, bagaimana Ibu bisa memenangkan hatinya, jiwanya, sehingga dia boleh komitmen, dia menerima bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Nah, bagaimana? Iya. Kan dia tadinya kecewa nih sama Tuhan. Iya. Nah, terus lanjut. Terus, Bagaimana? tapi di lain tempat, di lain orang, karakternya kan berbeda. Memang semua di situ karakter mereka berbeda kan, Pak. Oh, jadi Ibu ada yang keras, satu grup gitu ya? ada. Ibu menginjilin 4 orang, 3 orang sekaligus gitu ya? Iya, Bagaimana? maksudnya ada satu orang, kita berdua. Jadi saling membantu. Kalau kita tidak bisa jawab, jadi ada teman kita berdua dan deketin 2-3 orang gitu. Jadi kita berkelompok kan, Pak. Jadi kita bagi. Oh, Ibu Yang punya satu tim. menyebarkan. Ibu punya tim. Ya. Ibu punya Iya. tim sendiri. Oh, Ibu mungkin 2 orang, 3 orang ya? Iya. Nah, banyak. yang korbannya berapa? 1 atau 2 korbannya yang mau dituju itu? Yang mau Banyak, Pak. Banyak di situ di taman tuh kan, kalau sore-sore gitu kan berkumpul, Pak. Oh, bukan one by one ya. Jadi dia mungkin ada 2-3 orang. Iya, ada jadi juga. Ibu langsung berbicara pada 3 orang tersebut. Betul, begitu Enggak, kan? ada juga yang 1 orang. Tadinya ada juga saya 1 orang itu yang ibu-ibu yang keras kepala itu. Jadi akhirnya ada pastornya membantu gitu. Jadi dijelaskan bagaimana baiknya, bahwa Tuhan itu satu-satunya juru selamat, yang satu-satunya Allah yang patut dipuji dan disembah gitu. Jadi jangan menyalahkan Tuhan gitu. Kalian itu harus bertobat gitu. Supaya mereka itu bertobat, berdoa, bukan menyalahkan Tuhan. Tidak boleh bersungut-sungut, selalu bersukacita apapun yang Tuhan sudah berikan gitu. Kalau kekurangan uang, kekurangan apa, harus mengucap syukur. Ya. Jadi gitu. Ibu menginjilin orang yang sudah Kristen ya? Betul kan? Iya, kalau orang di sini Katolik kan? Katolik, Pak. Maksudnya ada nggak Ibu pernah menginjilin orang yang nggak percaya Tuhan lah, yang agama lain lah, agama seberang? Ada nggak? Ada. Coba ceritakan. Itu yang itu antar teman kita gitu ya. Tapi mereka tahu kalau saya ini sering ada doa, menara doa gitu ya. Jadi mereka tuh terkadang kalau saya menerima firman Tuhan, apa yang saya dapatkan malam itu saya beritakan gitu. Memang betul juga gitu. Kalau bahwa Tuhan itu maksudnya mereka menerima sama-sama juga gitu. Jadi mereka tahu walaupun mereka nggak menerima Yesus, tapi mengerti akan kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan itu juru selamat, bahwa Tuhan itu tabib di atas segala tabib. Mereka itu percaya. Banyak saya orang Islam yang datang ke gereja, Pak. Tapi terkadang banyak fitnah, Pak. Jangan ke gereja GPI, nanti dipaksa untuk menjadi Kristen. Kita sebagai itu banyak, Pak, banyak tantangan, Pak, di Roma itu, Pak. Antar teman itu saling gontok-gontokan, Pak. Jadi terkadang masih juga dalam pelayanan itu malah menjadi hamba uang, karena banyak tour guide, banyak turis kan, Pak. Jadi mereka lebih mengejar uang daripada ke gereja, Pak. Itu. Jadi itu yang sering kita doakan supaya mereka tuh kembali ke jalan yang benar gitu. Jangan harta itu hanya semu, hanya sementara, titipan sementara buat saya ya. Jadi saya walaupun berkorban apapun, saya serahkan. Itu hanya titipan. Kita sudah, yang penting kita hidup dengan kecukupan saja. Jangan berlebihan. Jangan iri hati dengan tetangga punya rumput yang lebih hijau. Pastor ada di taman waktu itu ya, Bu Esther cerita. Ya. Pastornya itu pakai pakaian biasa seperti orang biasa, Pak. Atau pakaian pastor? Enggak ya? Pakai pakaian biasa. Karena pendeta karismatik, Pak. Oh, karismatik. Oke, jadi pakaian biasa. Oke. Ya, siap. Iya. Nah, waktu itu dia menginjilin orang,
waktu itu pernah nggak ada orang sampai tuntas akibatnya dia percaya Tuhan Yesus dan menerima diri dan memberi diri untuk dibaptis? Ada nggak? Ada Coba Pak, ada juga ceritakan. pernah orang dari mana ya? Banyak juga dari mana? Pokoknya dari negara Islam. Saya lupa negaranya. Itu akhirnya dibaptis kita. Ah, Iya, Kuwait dimenangkan. Oke. Kita ajarin ada serombongan juga dari guru-guru dari Amerika ngajarin sekolah bahasa Inggris. Nah, dari sekolah bahasa Inggris itu dikasih berita penginjilan. Nah, dari penginjilan itu mereka dimenangkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya mereka dibaptis, tapi mereka tidak boleh. Biasanya kan kita foto-foto tuh, tapi jangan difoto. Soalnya mereka kalau kita foto kan keluar di Facebook. Jadi nanti kalau keluar Facebook, mereka keluarganya dibunuh, Pak. Oh ya. Oke. Ya, itu. Jadi banyak yang dimenangkan, Pak. Ya, oke. Bicara mengenai ini, apakah ada keluarga Ibu Esther ya yang belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada nggak keluarga Ibu? Sebetulnya sudah percaya. Cuman karena waktu nikah, adik saya yang di Bekasi, Pak. Satu itu. Yang kemarin anaknya meninggal itu karena waktu nikah dimarahin sama mertua, kalau kamu mau nikah dengan anak saya, kamu harus ganti agama. Nah, dari situ sebetulnya dia itu karena dari kecilnya sudah sekolah Katolik, Pak. Sampai sekarang itu yang kita harus berperang mendoakan dia, Pak, untuk dia kembali cinta semula-mula. Karena selama ini kan selalu ke dukun, ke tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke. Ya, apakah cuma satu? Adakah saudara Ibu Esther yang masih ada ini ponakan yang merusak rumah saya itu, Pak. Oke. Yang tinggal di rumah saya, yang saya rawat dari kecil. Malah sampai ibunya, iya, itu sampai coba bayangin, Pak. Kurang apa saya? Saya itu sampai tidak memikirkan diri sendiri, selalu buat orang lain. Selalu berkorban, terutama keluarga, Pak. Oke. Alright. Oke. Ada teman-teman yang mau bertanya, selanjutnya boleh buka mikrofonnya mengenai pelayanan penginjilannya. Pak Ibu Esther. Silakan Pak Karel. Ya, terima kasih Bu Esther ya sudah sampaikan kesaksian bagaimana kehidupan di Roma, terutama dalam pelayanan. Satu hal saya tanya itu, pada waktu Ibu penginjilan ke taman-taman ya, itu setiap hari apa seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu? Seminggu sekali, Pak. Wow. Seminggu sekali ya? Wah, mantap. Libur gitu. Iya. Ya. Karena kita sebelum ibadah sore, kita pas sudah makan siang gitu, kita kan banyak orang-orang duduk di taman gitu. Jadi kita jalan-jalan ke taman, pindah-pindah tempat, Pak. Jadi kita memenangkan banyak jiwa di lain tempat gitu. Wow. Jadi tidak satu tempat saja gitu. Ya. Terutama di sekeliling gereja gitu, terus lain kali tempat lain. Jadi kita mau memenangkan banyak jiwa-jiwa. Kita juga mengadakan konser dari penyanyinya itu semua evangelis semua. Jadi saya banyak kenalan dari penyanyi-penyanyi dan juga evangelis. Itu suaranya bagus banget ya. Maksudnya benar-benar kita kalau kita hayati itu benar-benar kita bisa menangis, Pak. Gitu. Ya. Satu hal lagi Bu, saya mau nanya. Apakah pada waktu penginjilan ke taman-taman itu mereka itu digiring ya, dibawa ke gereja atau dalam satu persekutuan? Enggak, Pak. Di taman aja, Pak. Terus kita, ya maksudnya, ya mereka di taman, terus kita juga nyanyi-nyanyi, penginjilan, terus ada skateboard, kita menulis, satu menggambar, satu menerangkan, satu memberi lembaran gitu untuk datang ke gereja gitu.
ada banyak juga yang akhirnya datang ke gereja. Gitu. Oh iya. Follow up-nya ke Iya. gereja. Follow up-nya ke gereja. Follow up-nya ke Iya. gereja. Maksudnya follow up-nya itu supaya setelah mereka mendengar firman Tuhan, diarahkan, mereka di follow up, ya, dikuatkan ya di satu dalam komunitas gereja. Terima kasih Bu. Ya. Iya Pak, sama-sama. Oke, Ibu Eva Sitepu, boleh tanya nih? Halo, buka mikrofonnya. Halo, Ibu Eva Sitepu. Shalom. Enggak monitor. Pak Bambang, ada yang mau menanyakan? Halo, Pak Bambang. Enggak monitor juga kah? Ngapain ini kalau nggak monitor nih? Ya oke, saya lanjutkan ya. Bu Esther. Monitor Pak, monitor. Ayo, tanyalah. Ada yang perlu tanya, tanyalah. Kalau nggak monitor ngapain gitu di sini? Ayo monitor, tanyalah. Dengerin sambil makan Pak. Oh ya habis waktu nanti ini. Selesai makan, selesai ini kesaksian kan terbatas. Oke, saya tanya ya. Kalau nggak mau tanya, nggak ada yang tanya, saya akan tanya. Bu Esther, perhatikan kata-kata saya. Bu Esther, adakah sesuatu hal yang pernah menyakitkan, menyedihkan hati Bu Esther selama ikut Yesus? Coba ceritakan, kapan tuh? Dan pada waktu apa? Rasanya, wah ikut Yesus kok babot banget. Menyedihkan, menyengsara saya itu. Pernah nggak mengalami hal itu? Silakan. Yang barusan terjadi setahun yang lalu, Pak. Oke. Itu kan saya menolong orang dari gereja, gitu ya. Karena kita menjaga di Roma Italia juga, di Roma juga. Iya, di Roma. Ya, itu. Maksudnya di sini lebih banyak ini. Kalau di Indonesia enggak, Pak. Kalau di sini itu waktu setahun yang lalu itu saya menolong teman saya untuk bekerja bersama. Karena sebetulnya saya sudah tidak mau menerima karena saya sudah tahu karakternya. Tapi berhubung dari teman-teman gereja, tolong dong karena baru pulang dari Indonesia, baru datang, tidak ada pekerjaan, kasihan anak-anaknya. Nah, dari situ saya itu kan rasanya belas kasihan itu. Sebetulnya separuhnya itu tidak mau menerima karena sudah tahu karakternya. Jadi setelah terima ternyata ada udang di balik batu. Setelah saya tolong dia kerja di sini dengan anaknya. Sebetulnya kalau kerja di Italia ini tidak boleh membawa keluarga, apalagi menerima tamu. Tapi bersyukur ya di tempat saya ini nggak apa-apa. Yang penting kenalan baik saya yang selalu bersama-sama mereka juga sudah kenal. Berhubung itu dia itu orangnya curang, Pak. Curangnya apa? Sesudah tinggal di sini sama anak mereka berjualan. Tapi saya yang nggak tahunya kenapa majikan saya ini seperti matanya dibutakan. Padahal dia bikin makanan banyak, Pak. Waktu pintu masuk itu udah banyak makanan yang mau dijual, yang udah ada pesanan. Terus saya nggak ngerti, padahal dia tuh selalu percaya karena saya orang yang dipercaya di sini sudah lama, ikut mereka tuh 30 tahun, Pak. Bukan 1 tahun. Dari kakaknya, adiknya, sekarang ke tantenya. Jadi kan saya udah dianggap keluarga sama mereka itu. Tapi si teman ini, teman pertama memalukannya. Pertama orang gereja, kedua orang Indonesia. Jadi dengan nggak tahu mungkin saya percaya nggak percaya, tapi ada orang bilang dia pakai Joko Montro gitu Pak, main dukun, main apa namanya ilmu hitam gitu ya, maksudnya pakai dukun lah apa gitu. Jadi seperti majikan saya itu dibutakan, padahal dia itu lihat makanan itu, dia putar balikkan bahwa yang masak saya yang jualan gitu. Jadi selama 2 tahun itu saya itu benar-benar nggak kuat. Setiap hari saya nangis.
uang saya pelayanan di Belanda 3 hari, pulangnya uang belanja dibawa sama dia. Jadi saya tidak dibagi uang untuk uang makan. Jadi mereka sama majikan bilang dikasih uangnya untuk belanja untuk kita bertiga ya, maksudnya dengan Oma, dengan kita berdua, berempat dengan anaknya. Itu sudah mengurangi mengurangi jatah makan kan. Jadi setelah itu saya dibully, difitnah, diadu domba, ingin mengusir saya, Pak. Ngomong ke orang luar bahwa nanti kalau Oma sudah meninggal, rumah ini untuk saya. Kedua, bohong satu. Keduanya, kenapa saya udah pensiun kok tidak keluar dari rumah? Itu kan apa urusannya dia? Kan saya ikut, maksudnya dia karena ada iri hati. Karena saya punya kamar, itu saya punya lemari, itu saya beli sendiri, bukan punya mereka. Karena saya merasa diri membutuhkan lemari yang kuat, atau karena saya itu orangnya suka ke embassy, ada acara-acara dengan koleksi baju-baju kebaya apapun ya gitu. Jadi bukan menyombongkan ya. Jadi maksudnya ya kalau di dalam pekerjaan sehari-hari pakai baju biasa. Tapi kalau ada acara pertemuan dengan duta besar, serah terima, itu saya maunya agak elegan gitu kan, ya, Pak. pakai kebaya Walaupun ya. kita Ya, kebaya. Kan kita saling menghormati, kalau Lebaran kita pakai kebaya gitu kan, Pak, 17 Agustus gitu. Jadi di situ tuh selama 2 tahun ini benar-benar sudah nggak kuat lagi, Pak. Setiap hari berantem, Pak. Tapi dia maunya menang sendiri, bahwa apa yang saya kerjakan itu serba salah. Padahal satu gereja ya? Padahal satu gereja ya? Satu iya, gereja. Pak. Iya, itu coba bayangin. Itu musuh dalam selimut seperti apa ya? Singa berbulu domba, Pak. Iya. Jadi akhirnya waktu dia libur dia nggak ada. Saya berdua sama Oma lagi nggak tahu, tiba-tiba saya itu ada ingin memuji Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Mudah, lewat ya, dicobaan ya. itu. Ya, jadi itu enggak tiba-tiba timbul, Pak, lagu itu. Jadi seperti diajarkan kepekaan saya ini. Selalu ada tiba-tiba muncul lagu itu. Akhirnya sudah itu hari Rabu, hari Sabtunya tidak ada angin, tidak hujan, karena saya menangis dan menangis cucuran air mata dari situ. Tuhan, apa maunya? Apa maumu? Aku pasrah kepadamu. Atau dia yang keluar, atau saya yang keluar. Saya sudah nggak sanggup lagi, Tuhan. Sudah tidak ada harapan lagi. Karena saya orang yang selalu baik sama orang, tapi kenapa dia memutarbalikkan, membuli saya, memfitnah, bahkan ingin membunuh. Kasarnya ingin membunuh secara pelan-pelan kan. Ya, itu ibu itu satu rumah dengan majikan yang sama kan, tapi kamarnya lain sama ibu Esther, kamarnya lain. Oke. Tapi dia mencoba menfitnah ibu Esther kan, ini poinnya kan? Iya. Padahal ibu Esther melakukan hal kebaikan, tapi diputarbalikkan supaya ibu Esther diusir. Itu poinnya kan? Iya. Oke. Iya. Oke, setelah Esther kan mengalami ya salib yang tidak mudah ya. Iya. Nah, setelah Ibu Esther, apakah Ibu Esther pernah konseling dengan Pak Pendeta yang kan dia gerejanya sama? Apakah Ibu Esther pernah sampaikan, curhat lah sama pendetanya? Iya. Pernah. Karena pendetanya kan kita nggak di sini, hanya pembimbing. Dulu kita punya pembimbingnya ada di Belanda, tapi kita sering telepon, Pak. Untuk bagaimana, iya. Hanya telepon. Pernah nggak Ibu Esther telepon curhat mengenai masalah ini? Masalah kan? Iya. Pernah? Iya, Pak. Apa solusi dari pembimbing atau mentor? Inilah mentor rohani kan perlu.
Kita semua Iya, harus kita semua harus perlu punya mentor rohani, termasuk saya juga harus iya. punya mentor rohani juga. Jadi, Memang kan kita diajarkan kalau berteman jangan lebih rendah daripada kita. Lebih baik kita lebih di atas kita gitu. Jadi untuk curhat harus punya satu mentor yang benar-benar untuk konseling gitu kan, Pak. Apa komennya yang pembimbing yang komennya dia apa? Nah. Mereka kan teman saya kan ingin saya dikeluarkan dari sini. Sekarang gini, Bapak Pendeta bilang kalau majikan yang ngeluarin, oke, kamu keluar. Tapi kalau dia yang ingin keluar, kamu jangan sampai keluar dari situ. Karena kamu yang berhak selama 30 tahun bekerja sama mereka. Oke. Gitu. Terus jadi saat ini gimana? Itu oknum itu kemana? Apa masih di situ dengan Bu Esther? Sudah keluar. Oh, kenapa dia keluar? Dia tidak tahu. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja, Tuhan turut menyelesaikannya. Roma 8:28 ya, Roma 8 ayat 28. Oke. Allah turut bekerja. Oke. Alright. Itu tadi ya, saya tanya apa yang menjadi apa kesusahan, kesengsaraan itu. Sekarang saya tanya sebaliknya, Bu. Perhatikan saya. Apa yang menyebabkan Ibu betul-betul bahagia? Apa yang paling berbahagia? Ceritakan. Bahagia dan sukacita itu karena sudah lepas dari genggaman maut ini. Jadi walaupun ada keluarga yang membuat sakit hati seperti ponakan saya, yang saya sudah rawat dari kecil sampai sekarang, sampai menikah, sampai dia tinggal di rumah saya, ujung-ujungnya rumah saya dihancurkan. Untuk waktu di Indonesia itu Pak, saya ada di itu, saya di dalam suaminya itu menghancurkan tanaman dibabat. Jadi saya ada di rumah sebelah gitu ya. Ada suara bahwa lebih baik diam daripada berantem. Karena itu seperti kalau orang Jawa bilang surup-surup ada setan lewat gitu kan, Pak. Jadi emang itu surup-surup, Pak. Jadi karena dia bawa parang, Pak. Bawa parang, sebetulnya saya benar, tapi kalau dia takutnya dia setan lewat, saya yang dibabat gitu kan. Jadi saya hanya ngintip dari jendela aja, Pak. Jadi biarin terserah apa maunya gitu. Saya akhirnya besoknya kan dia pergi gitu, semuanya barang-barang ini, pintu pun dibawa pulang. Semua mesin dihancurin, semua mesin dibawa, Pak. Mesin listrik. Mesin apa? Ada mesin apa? Mesin air, Pak. Oh, pompa air. Pompa air yang listrik semua dicabutin. Bagaimana, Pak? Coba itu perasaan saya rawat, padahal itu rumah semuanya kan semua saya yang bangun gitu loh. Saya beli rumah itu walaupun nggak bagus-bagus amat, yang penting nggak hujan. Untuk kalau ada keluarga gitu. Sertifikat rumah atas nama siapa itu? Nama saya, Pak. Nama saya. Kenapa itu manusia begitu? Kenapa dia? Apa hak dia ya? Iya. Karena merasa dan bilang ke orang-orang bahwa saya ngusir, Pak. Padahal saya mengajarkan untuk mandiri. Iya. Oke. Jadi keinginan saya lebih baik tidak disewakan, tidak apa. Kalau ada yang membutuhkan untuk persekutuan doa, saya bilang silakan pada teman-teman kita di Menara Doa waktu itu. Yang dari Bekasi saya kumpulin itu. Kenapa ketemunya di sini? Mereka antar Bekasi tapi nggak pernah ketemu, Pak. Jadi ini saya banyak dari Bekasi nih, Pak, tambah nih Bekasinya. Bekasi. Ya, ini Bu dari beberapa Yuliana Utagalung dari Bekasi nih. Ini dia. Di beberapa doa juga dari Bekasi Group. Bekasi Group ini, mantap. Oras Bekasi memang top, Pak, di dunia. Bekasi terkenal. Karena Ibu Esther, Bekasi jadi terkenal di dunia. Di dunia. Amin.
Iya. Oke. Bu Esther, jadi apa itu anak terakhirnya dia pindah, apa ceritanya sekarang? Apakah dia bertobat? Sekarang dia pindah Heeh. ya tidak jauh dari rumah, Heeh. tapi saya cuman apa namanya? Dia nggak mau jawab, kalau ditelepon nggak mau jawab, di WA juga nggak dibalas, Pak. Jadi seperti sudah mau putus dengan keluarga. Padahal dia orang Kristen. Cuman saya, Orang Kristen juga. iya, Dia orang Kristen juga. iya, anak itu Kristen. Kristennya di Pak siapa ya, Pak Ginting itu di Bekasi itu. Oh, Pak Ginting. Gereja. Dengar Bu Galung, Bu Huta Galung ini Pak Ginting dia bilang ada Juliana nggak monitor lagi dia. Ya oke. Iya, nggak apa-apa. Ya oke. Ada yang mau nanya ini? Padahal dia pelayanan loh, Pak. Nah. Tapi setelah ikut suami ganti agama dan sekarang nggak ke gereja lagi. Padahal dia ditekan untuk membayar hutang-hutang suaminya, Pak. Oh, oke. Ya. Cuman saya itu terkadang ada rasa belas kasihan karena dia anak yatim piatu, nggak ada siapa-siapa. Tapi kok nggak tahu Cuman diri kalau ya? Dia Nggak tahu iya. diri, itu anehnya. Ya oke lah. Oke, kita berhenti lah itu yang itu. Pak Karel, monggo silakan Pak Karel. Saya mau kembali ke Ibu Esther. Katanya kan ada banyak jalan menuju ke Roma ya. Iya, banyak jalan menuju Roma, Pak. Ya, banyak menuju Roma. Ini kembali dalam pelayanan, Bu. Dalam pelayanan ya. Iya. Pernahkah Ibu merasa bahwa Ibu sudah berusaha semampunya Ibu untuk pelayanan, tetapi orang yang dilayani itu acuh-acuh, sehingga ada kemarahan, ada kesal sama Tuhan. Iya. Kenapa Tuhan, saya sudah berusaha begini kok orang ini kok tidak mau dengar atau masih membantah atau apa gitu, Bu? Ya, orang-orang sini, maksudnya orang-orang sini. Kalau orang-orang sini, iya, orang-orang Italia. Ya, itu tergantung mereka, Pak. Ada yang terima, ada yang tidak terima, Pak. Karena mereka sebagian itu percaya tapi nggak bertobat itu, Pak. Oh. Juga dari anak-anak kecil pun pernah saya kumpulin dengan anak-anak itu ada yang ateis, Pak. Karena di dalam waktu ngajar anak-anak asuh saya itu kan kumpul makan gitu. Ayo kalian harus berdoa dulu sebelum makan. Ngapain harus berdoa gitu kan? Tapi yang lainnya itu apa ya? Karena kamu harus mengucap syukur pada Tuhan bahwa Tuhan memberikan makanan ini untuk kekuatan, kamu diberi kekuatan, kesehatan, semuanya. Saya nggak percaya Tuhan. Emang di sekolah tidak diajarin agama? Ada, tapi saya keluar. Kenapa keluar? Karena saya nggak percaya adanya Tuhan. Terus akhirnya saya kasih contoh untuk bikin kayak malam pet ya, permainan untuk dibentuk-bentuk gitu. Kamu tahu punya mainan itu. Terus kamu bentuk bikin binatang, bikin apa? Ya, itu seperti kamu itu seperti Tuhan yang membentuk manusia untuk dibentuk seperti apapun gitu. Kamu nggak percaya. Kalau yang lainnya percaya, saya percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Jadi antara anak-anak ini ada berempat berlima, saya tes satu-satu gitu. Jadi ini dari kecil kita harus ajarkan. Pernah saya ajarkan dan tentang warta kebenaran tentang kelahiran Yesus gitu ya. Kita sering bercanda dengan cerita-cerita, akhirnya saya beri Alkitab, sama mamahnya dibuang. Oh. Iya. Padahal anak itu ingin membaca, ingin tahu cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Walaupun mereka Katolik, tapi dia mengerti bahwa saya selalu ke gereja cerita-cerita tentang Tuhan Yesus gitu. Jadi pengen tahu, anak itu karena sering membaca. Tapi sama ibunya lain hari mana udah nggak tahu mama. Berarti kan nggak tahu dikasih orang atau dibuang, karena
Dan Alkitabnya bahasa Itali. Saya belikan. Saya beli hadiah untuk dia. Tapi sama orang tuanya dibuang. Itu yang karena mereka ateis, banyaknya ke gereja, banyaknya hanya naskah Natal dan Paskah. Itu. Jadi mungkin juga ya karena kemajuannya mereka sudah merasa bahwa ada kemajuan teknologi, semua gampang, semua ada, sehingga kebutuhan mereka itu sudah tercukupi. Apa percaya Tuhan? Kan? Beda kita mengatakan di Indonesia ya. Di Indonesia kita masih bergumul berdoa, Tuhan berkati saya, kebutuhan saya, makan minum saya, kan gitu ya. Tapi mungkin karena kemajuan di negara-negara yang berkembang ya, sehingga mereka semua itu semua itu gampang. Doa percaya Tuhan. Mungkin ya. Seperti itu mungkin deh. Iya. Dan juga untuk sekarang ini kan karena ada alat-alat yang canggih, ini malah justru merusak buat saya pribadi ya. Karena kita kalau membaca Alkitab dengan HP, terpengaruh oleh SMS, terkadang ada yang terima telepon. Nah itu saya rasanya kesel gitu, pengen nyubit gitu Pak. Terkadang apa Pak? Terkadang itu mereka tuh ada yang main game juga. Aduh, ada juga seorang istri hamba Tuhan. Gimana nih? Pengen kalau anak kecil, kalau udah anak kecil udah kucubit ini Tuhan. Nah, gimana nih Pak? Itu fakta itu Pak. Jadi kejadian saya sering kesaksian tuh ada faktanya banyak Pak. Tapi puji Tuhan saya di sini diajarkan tentang kepekaan itu Pak. Kepekaan di mana di waktu COVID kita kan tidak boleh keluar Pak. Nah dari situ saya itu lagi kan kita libur ya, gereja libur, jadi waktu COVID nggak boleh keluar dari rumah. Kalau keluar rumah misalkan dari rumah sekitar 500 meter kita harus pakai surat Pak, surat izin dari mana mau kemana, tujuannya apa. Nah dari situ setelah siang itu antara jam 2 gitu ya, ada suara gitu, kamu harus ke gereja. Ngapain? Selalu diskusi Pak, ngapain ke gereja? Kan nggak boleh keluar gitu kan. Ke gereja. Akhirnya berapa kali diulang-ulang. Jauh kah? Dari rumah ke gereja jauh? Ya nggak jauh sih Pak, bisa jalan kaki. Oh dekat lah. Bisa naik bis 3 stop gitu ya. Di sini gampang lebih. 3 stop jauh lah. 3 stop jauh lah. Enggak, kalau di sini dekat-dekat Pak. Kalau di sini dekat-dekat Pak. Kalau di Jakarta jauh Pak. 3 stop ya, jauh lah. Enggak. Enggak ya? Enggak, kalau di sini dekat Pak. Beda dengan di Indonesia jauh Pak. Jadi dari situ saya ke gereja, oke. Jadi saya obedience gitu ya. Akhirnya ke gereja karena saya juru kunci Pak. Jadi juru kunci, jadi untuk membuka pintu. Setelah dari pintu gerbang masuk ke pintu ruangan, ternyata Bapak yang terjadi banjir. Jadi setengah di bawah lutut Pak. Oh, gerejanya banjir. Gerejanya kebanjiran. Iya, kebanjiran. Oke. Jadi setengah lutut itu kalau Tuhan tidak memberikan tahu sama saya akan terjadi apapun di gereja ini. Itu karena benar-benar Tuhan tidak melihat kepandaian kita, kekayaan kita, kecantikan. Tuhan melihat hati. Amin. Dengan ketulusan pelayan kita, dengan apa adanya. Kita punya tangan, kita punya mulut, kita punya kaki gitu. Jadi waktu di gereja setengah di bawah dengkul itu apa yang terjadi? Bagaimana? Coba bayangin sendiri, Pak. Selama 4 jam saya membersihkan sendiri. Sampai akhirnya pastor-pastor orang Italia juga, karena kita berdua ya, mereka maaf ya Bude, itu saya nggak bisa bantu karena saya dari agak luar kota, jadi tidak boleh datang ke gereja. Jadi saya pergi ke gereja pun bawa alat tas belanja yang dorong itu tas dorong supaya tidak dicurigai polisi
itu kan untuk mengelabui polisi. Kalau orang belanja nggak ditanya, Pak. Tapi saya membawa surat, jadi saya bawa kan. Jadi tenang. Oh, nenek-nenek ini mau belanja gitu kan. Pandai Jadi kali ini, pandai kali ini Pak Wester. Iya kan harus punya akal, Pak. Tuhan kasih hikmah, Pak. Jadi kalau ini dari, tapi saya siap surat gitu, udah tulis baru berangkat, tapi bawa tas belanja. Akhirnya walaupun nggak belanja ya, akhirnya di dalam selama 4 jam saya membersihkan sendiri. Akhirnya pendeta itu telepon pakai video call. Bagaimana? Ya, maaf ya saya tidak bisa ganggu. Tapi kok wajahmu sukacita sambil kerja? Ini kan kerja buat Tuhan, selalu manis, kan saya bilang gitu. Dan saya bilang itu ada kok, siapa yang bantuin? Ada malaikat-malaikat Tuhan yang membantu saya. Begitu. Itu dengan cepat 4 jam selesai bersih. 4 jam lama tuh. Lumayan, Pak. Kan sendiri, Pak. Jadi pakai sekop, pakai ember, kita buang keluar gitu, Pak. Pasir-pasirnya banyak ya? Pasir-pasirnya bukan pasir, Pak. Enggak itu? Pasir, karena kayak basement kan, Pak. Jadi sampah-sampah ya? Enggak, cuman air aja, Pak. Air aja. Oh. Jadi kita taruh di ember pakai skop gitu, kita taruh di ember, kita buang keluar gitu, Pak. Wah, ya lama sendiri. tuh. Ya lumayan, Pak. 4 Tapi jam, akhirnya dari jam 4 sampai jam 8. Akhirnya ya sudah selesai. Itu Tuhan berikan saya kekuatan, ekstra kekuatan. Dan Tuhan selalu melindungi saya. Banyak kejadian, kalau kesaksian nggak ada habisnya, Pak. Ya. Oke, nanti selama kita di sini sambung lagi ya kesaksian episode kedua. Makasih. Mungkin Bu Esther ya. Memang Ibu Esther itu wanita perkasa ya. Karena firman Tuhan bicara apa? Mazmur 34 ayat 19 bicara apa? Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itu yang saya tangkap dari kesaksian Bu Esther hari ini berbicara. Remuk dari kecil, Pak. Ini penting. Ini kesaksian Bu Esther ini berbicara kepada saya di Mazmur 34 ayat 19. Oke, alright. Makasih Bu Esther atas kesaksiannya yang memberkati kita semua. Ya, nanti kita sambung lagi ya untuk episode kedua. Nanti kalau hari ini kan hari Kamis. Nanti kita mulai lagi hari Senin depan. Nanti Bu Esther boleh ajak teman-temannya yang mungkin ada kesempatan bisa bergabung. Ini adik saya kok nggak ikut ya, Pak? Iya, yuk. Padahal saya udah undang. Udah undang ya? Dikasih linknya sudah undang? Udah ya? Kemarin. Sama Bu Heti nggak masuk, Bu Heti. Bu Heti juga nggak masuk ini kelihatannya. Nggak ada. Padahal saya udah undang. Iya. Saya udah kirim juga linknya ke Bu Heti. Kemarin saya telepon. Oh, Bu Heti ya? Oh, iya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Mungkin sibuk dengan cucu, Pak. Oh ya, nanti kasih saya kirim nomornya Bu Yayu ya, adiknya ya. Iya. Bu Yayu di mana tinggalnya? Di Jakarta? Di Pondok Gede. Yang itu ya, Pondok Gede itu ya? Iya, yang kemarin didoakan itu, ya, Pak. didoakan Pak Karel kemarin. Ya, oke. Iya. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Esther ya, bisa meluangkan waktunya. Saya kira Bu Esther ini sibuk ini, tapi masih meluangkan waktunya, nggak apa-apa. Jadi kita merawat Oma. Merawat Oma ya, biar Oma juga diberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi biarlah orang lain bisa melihat Kristus ada di dalam Ibu Esther. Itu supaya itu bisa banyak memenangkan jiwa. Karena firman Tuhan bicara apa? Celakalah jika tidak memberitakan kebenaran. Amin. Terima kasih Bu Esther. Oke. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, karena apa? Pak Saud enggak ada karena ada kesibukan hari ini di rumah sakit. Jadi enggak bisa masuk hari ini. Harusnya dia masuk. Ya, enggak apa-apa. Iya. Saya kembalikan ke Pak Karel. Monggo Pak Karel. Saya mohon izin Pak karena harus Oma. Ya, terima kasih Tuhan memberkati. Matur nuwun. Ya, matur nuwun Bu Esther. Oke.
Oke. Berkah dalam. Ye. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Pak Karel. Oke. Ya, kita masih berlanjut lagi. Masih ada bersama kita Pak Bambang, Ibu Hana, dan Masih ya. Ibu Sri Mujiati. Halo Ibu Sri. Maksi, halo.